seperti yang Prof. Ferry bilang lah misalnya, hati-hati IHSG sampai ke 5.000 kan belum kejadian. Itu loh. Kalau itu benar-benar diembat nih sampai ke 5.000 dan rupiahnya langsung diembat langsung ke 18.000 nggak ada berhentinya. Berarti itu memang menuju tanda-tanda kita mau kayak 98 dihajar, dibuat crash. Kalau Purbaya bilang bahwa IHSG naik itu, ayo naik terus gitu. Dia harus ingat balance of payment kita negatif. Sektor real kita, kalau kita lihat nih, kredit perbankan ke wholesale dan ke sektor retail turun. Berarti daya beli lagi masalah. NPL kartu kredit sebagai ukuran konsumsi naik. Oh, bahaya itu. Nah, gitu loh, NPL kartu kredit naik. NPL KPR berpendapatan rendah naik. Karena orang udah yang kena PHK dan segala macam mulai macet nih. Artinya sebetulnya kenaikan IHSG ini tidak didukung oleh fundamental dividend yield-nya. Saya khawatir orang-orang yang bermain saham ini akan take profit dan bisa terjadi crash. Waduh, bahaya ya. Itu impactnya saham begitu itu ke kita nih, ke rakyat kecil gitu ya, ke kelas menengah, terus ke pegawai-pegawai yang nggak punya main saham, itu apa tuh impactnya? Nah, Purbaya berusaha menyuntik lagi dana kan lucu. Orang udah kelebihan likuiditas dikasih lagi likuiditas gitu kan ya. Nah, ini yang saya protes terhadap Purbaya bahwa kebijakan itu salah gitu ya. Jangan anggap 2026 akan lebih baik dari 2025. Semoga tajir. Apa yang harus dilakukan? Jadi semoga tajir ini harus dilakukan. Nah, apa tuh kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin 6 Desember, 7 Desember lalu ada sebuah workshop yang sangat fenomenal dibicarakan oleh para ahli-ahli ekonomi Indonesia, para pelaku ekonomi Indonesia, karena Profesor Ferry Latuhihin memberikan sebuah insight yang sama sekali tidak diduga. Bahkan dari komen-komen yang saya dapat, saya nggak ada di situ. Tapi saya jadi pengen ikut tuh. Karena nanti akan ada lagi 21, 22 Desember. Karena 21 kan? 20 dan 21 Desember. Karena saya baca komen-komennya, ternyata beberapa hal yang saya prediksi tidak dibahas, malah dibahas dan lebih dalam gitu. Kelihatannya omongan Pak Purbaya, itu salah satu yang dimaksud adalah workshopnya Prof. Ferry kemarin. Jangan-jangan bulan depan kita tajir bareng-bareng nih. Nah itu tuh. Itu apa sih sebetulnya yang bikin kemarin peserta itu jadi tergila-gila ikut tergila-gila ikut workshop itu kemarin, Bro? Karena yang aku kasih itu nggak dapat di kampus ya. Jadi sangat praktikal. Peserta harus bawa laptop dan kita bekerja dengan Excel dan real data. Nah, kebetulan yang datang itu memang kebanyakan para investor saham, ya kan. Mereka pengen tahu ya kan, misalnya harga Telkom ini udah kemahalan atau tidak, ya kan, harga Astra, harga Indofood bagaimana, buy atau hold atau sell gitu ya. Nah, itu langsung kita kerjakan di kelas ya kan, kita valuasi sama-sama dengan metode yang saya kasih ya. Kalau ini metodenya ini, kalau ini metodenya ini, kenapa ini tidak bisa pakai ini, kenapa ini harus pakai ini, ya kan. Bang, kita valuasi juga dan mereka sangat excited karena apa? Kembali lagi sifatnya praktis, tidak ada teori-teori kan. Dan yang kedua, kita memang langsung bekerja dengan real data, kita download laporan keuangan emiten-emiten, ya kan, financial statementnya kita bedah, atas kita valuasi harga sahamnya. Itu yang bikin exciting. Tapi kenapa mereka berpendapat bahwa ini beneran bakal tajir bareng-bareng nih gue nih? Ya, karena gini, basically untuk investasi di saham, orang harus punya pengetahuan seperti Warren Buffett ya. Makanya Warren Buffett kan tajir melintir karena dia tahu ya saham apa yang murah, saham apa yang mahal yang dia nggak sentuh gitu ya. Nah, itu dasarnya adalah fundamental analysis ya kan. Nah, apa yang saya kasih kemarin itu memang sifatnya praktis ya kan, sehingga kita langsung bekerja dan sampai di rumah pun mereka bisa mengerjakan dengan metode yang sama untuk saham-saham lain. Oh, jadi emang begitu ya cara bacanya itu. Bukan kalau saham tuh bukan gara-gara
ada gorengan mafia-mafia. Ya banyak. Makanya makanya saham itu selalu terjadi mispricing. Ya, mispricing itu apa? Artinya dia tidak harganya tidak sama dengan intrinsic value-nya. Misalnya saham Telkom ya kan harganya 3.600, mungkin intrinsic value-nya 4.500 atau di bawah itu 3.000. Kita harus ukur. Nah, terus kalau yang kemarin yang tanggal 6 tanggal 7 Desember mau ikut lagi di 2021 boleh? Boleh silakan. Bedanya apa ntar? Gini, banyak kemarin yang merasa aduh ini belum sempat dibahas gitu loh ya. Tapi padahal saya udah kasih frameworknya, tinggal masukin aja angka-angkanya, inputnya gitu loh ya. Tapi karena mereka merasa aduh lebih excited kalau diskusi sama saya gitu kan ya, akan penuh dengan asumsi ya pada waktu kita valuasinya. Namanya finance is full of assumption gitu kan ya. Asumsinya masuk akal nggak sih gitu loh ya kan ya. Nah ini yang kadang-kadang wah kita gesek akhirnya jadi diskusi. Dan memang selalu kelas-kelas saya tidak menggurui ya kan, saya ingin peserta ikut berpikir dengan saya gitu loh ya. Jadi mereka aktif terus gitu ya. Kalau kita menggurui kan mereka cuma dengerin ya gitu ya. Nah itu yang exciting. Dan gue sih kemarin ngeliat kagak ada yang ketiduran tuh, semuanya melek tuh sampai sore sampai selesai gitu kan. Kalau bisa ada yang mau lagi gitu kan. Ya udah, tapi kita ngomong nih akhir tahun. Iya. Hari ini IHSG memang 8.600, tapi ya kita lihat grafik per hari ini ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 11 Desember. Ya, itu kan begini tuh. Iya. Tadi sempat naik sampai 60 poin atau berapa 70 poin, tapi terus kemudian nggak lama mereka terus indeks turun terus unstoppable sampai akhirnya turun 100 poin lagi jadi minus 30. Nah, ini per akhir tahun prediksi Prof Ferry gimana? Gini, yang udah jelas pasti volatility ya, sangat volatile ya. Indeks itu hariannya tadi seperti tadi naik 70 poin, turun lagi 100 poin sampai itu kan volatile ya. Itu satu, artinya risiko tinggi. Ya kan ya. Nah yang kedua, kemarin kita lihat juga The Fed nurunin suku bunga lagi ya, Bank Sentral Amerika ya. Tapi kita lihat tadi ya kan rupiah ternyata nggak menguat ya. Biasanya kan kalau The Fed nurunin rupiah menguat ya. Kalau The Fed naikin rupiah melemah gitu kan ya. Nah ternyata tadi rupiah tetap aja melemah terhadap US dollar ya kan ya. Nah itu indikasi bahwa fundamental ekonomi kita menjadi masalah oleh pemain saham ya. Nah yang kedua kita lihat juga saham-saham yang berterbangan ya selama ini yang menopang indeks sampai ke 8.700 itu saham-saham yang tidak representing the economy. Ya sebab yang representing the economy itu biasanya bank ya, itu nomor 1 bos ya kan, bank, Indofood ya kan, Astra, ini memang saham-saham yang kalau Astra misalnya penjualan mobil naik apa enggak, penjualan motor naik apa enggak gitu kan ya. Nah terutama bank-bank itu Bank Mandiri Big Four ya, BCA, BNI, BRI itu semua under pressure. Nah sedangkan ekonomi kita kan bank dependent ya kan. Nah artinya apa? Kita lihat credit growth memang turun ya, sampai ke 7% ya. Artinya memang ekonomi kita undisbursed juga tinggi sekali ya, 2.475 kalau nggak salah berdasarkan rilis 2.475 triliun berdasarkan rilis Bank Indonesia gitu ya. Nah, artinya memang outlook ekonomi kita ke depan ya itu memang tidak baik-baik saja. Nah indeks ditopang oleh saham-saham yang price earning rasionya seperti Brand misalnya ya, itu kan PE rasionya 400 loh. Itu udah bal banget ya. Nah saya khawatir kalau nanya akhir tahun, saya khawatir orang-orang yang bermain saham ini akan take profit dan bisa terjadi crash. Waduh, bahaya ya. Terus. Ini kan nonton saya juga ada beberapa dan banyak yang nggak main saham. Itu impactnya saham begitu itu ke kita nih, ke rakyat kecil gitu ya, ke kelas menengah, terus ke pegawai-pegawai yang nggak punya main saham, itu apa tuh impactnya? Gini, kita nggak ada, itu sebetulnya kalau di pasar modal yang maju seperti di Amerika ada yang namanya wealth effect ya, efek kekayaan. Tapi karena pasar modal kita itu masih kecil dan tidak semua orang main saham ya, ya kan tadi seperti Bang Hensat bilang, efeknya ke kita nih yang nggak main saham apa gitu kan? Nah efeknya tidak langsung, artinya apa? Ini kalau sampai market crash itu udah satu kondisi yang menyatakan bahwa ekonomi kita memang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Ya kita lihatlah tadi ya beberapa indikator ya. Misalnya tadi credit growth ya kan turun sampai ke single digit tuh jarang. Nah, kalau ekonomi memang benar tumbuh 5%, biasanya korelasinya adalah credit growth tuh di atas 10% bos. Jadi kalau dikeluarkan angka 5,12 atau 5,04%, sementara kita tahu credit growth cuma 7%, angka itu sangat suspek gitu loh ya. Ya dan kenyataan sehari-hari kita lihat bagaimana ya
susah cari kerja, PHK masih keep rolling down the street ya kan ya. Bahkan ada satu lowongan untuk 2 orang jadi waitress aja di satu restoran yang datang 100 orang, 200 orang yang ngelamar ya. Saking hopelessnya ya. Kalau ada job fair kita lihat ya, orang dari jauh-jauh ya, kasihan loh panas-panas ngantri gitu kan ya. Saking mereka hopeless gitu ya. Nah ini menandakan bahwa ekonomi kita memang tidak baik-baik saja gitu loh ya. Nah ini across the board semua orang kena bos. Bahkan bukan cuma middle class aja ya. Ya saya golf ya, itu lapangan golf sepi di mana-mana ya kan, artinya apa? Golf class itu, orang kan kelas atas ya, itu dia udah kena katanya 21% daya belinya gitu ya. Mungkin mereka pebisnis ya, bisnisnya mungkin turun ya kan ya. Ada beberapa teman juga ditawarin kredit sama banknya, dipaksa-paksa ya pinjam, ambil aja lah, tarik dulu 50M 3 bulan pulangin lagi ya. Mereka bilang nggak, untuk apa saya tarik kredit dari bank? Oh nggak ada project kok. Nggak ada bisnis juga ya. Ada dia juga. Ngapain saya ngambil kredit? Nah makanya undisbursed loan kita tuh sangat tinggi sekali. Nah Purbaya berusaha menyuntik lagi dana kan lucu. Orang udah kelebihan likuiditas dikasih lagi likuiditas gitu kan ya. Nah ini yang saya protes terhadap Purbaya bahwa kebijakan itu salah gitu loh. Iya Prof ngomong lah. Hati-hati nanti bank-bank pada tutup setelah jam 15. Jam 5 sore. Setelah jam 17 pada tutup tuh bank-bank, emang gitu wah. Aja. Nah, tapi gini Prof, itu kan tadi tentang IHSG ini akhir tahun ya. Tolong dong kasih juga masukan buat kelas menengah sama kelas ya yang levelnya hampir menengah atau yang tabungannya ngepas-ngepas. Ini di akhir tahun nih mesti siap-siap apa sih menghadapi ekonomi akhir tahun nih? Gini, kalau kita lihat akhir tahun itu kan biasanya nanti kita lihat hasilnya ya. Akhir tahun itu kan biasanya juga musim mudik. Oke, ya kan ya. Nah kita lihat mudik yang lalu pada waktu Lebaran ya, bulan Maret atau April itu ya, itu drop loh pemudik 24% lebih ya. Artinya kan daya beli masyarakat nggak ada, gitu kan ya. Pegadaian juga kita lihat omsetnya tinggi banget ya. Ini orang makan tabungan ya kan ya. Nah selebihnya pinjol ya kan ya, kredit macetnya di Gensit juga tinggi sekali ya. Nah gini, untuk middle class ya kan, bahkan untuk upper class juga ya, satu kuncinya untuk selamat adalah cegah pengeluaran yang tidak perlu ya. Apa tuh yang tidak perlu tuh? Ya artinya pengeluaran misalnya keluar kota lah, kemana lah. Kalau kan biasanya orang kita nih kalau punya duit gitu kan ya, jalan-jalan segala macam ya. Tapi perlu lah itu Prof buat ini. Iya perlu. Tapi kalau bener. Tapi kalau kita ngelihat ya, kalau deket-deket aja sekitar kita aja sih nyari hiburan, misalnya ke Ancol lah gitu kan ya, atau ke Gunung Pancar di Sentul, make sense lah ya. Sampai keluar kota ke Jogja, Surabaya, it doesn't make sense kalau memang middle class ke bawah ya. Nah poinnya adalah jangan anggap 2026 akan lebih baik dari 2025 gitu lah ya. Malah saya prediksikan karena pemerintah tidak punya fiscal space lagi ya. Kan tadi juga kelihatan ya bahwa fiskal kita penerimaannya turun drastis sekali ya. Sementara pengeluarannya masih tinggi, dan saya khawatirkan nanti budget defisit APBN itu di atas 3%, impactnya itu akan ke dolar bos. Ya kan orang nggak percaya sama rupiah. Nah kalau dolar lebih tinggi lagi itu double impact tuh buat masyarakat ya. Pertama udah daya beli nggak ada ya kan. Yang kedua dolar naik ya kan. Perbankan juga bisa repot, pengusaha yang punya utang dalam dolar juga mungkin keteteran ya. Semua kan ini kan bergulir ya sebagai satu sistem ya dalam ekonomi ya. Nah makanya pesan saya sih ya, kalau untuk middle class ke bawah gitu kan, sebaiknya punya duit hemat-hemat ya, tidak mengeluarkan pengeluaran yang memang tidak perlu gitu ya. Karena gini, 2025 kita udah rasakan, 2026 kalau di kacamata saya nggak getting better, bisa getting worse gitu loh. Bahkan saya prediksi kuartal ketiga tahun depan itu bisa-bisa pertumbuhan ekonomi kurang dari 3%. Nah ini bahaya sekali, sebab 5% aja tidak bisa absorb the labor force ya, tenaga kerja ya, apalagi less than 3%. Pasti akan banyak pengangguran gitu kan ya. Nah pengangguran di kita biasanya lari ke informal sektor. Ini kan biasanya ada yang jadi, ya banyak lah yang kita tahu lah bahwa banyak yang jadi Gojek driver ya kan ya, atau Grab driver bawa mobil segala macam, tapi at least mereka adalah muntahan dari formal sektor
yang tidak bisa kemana-mana, akhirnya mereka harus accept, ya kan? Ya udahlah, gue narik Gojek aja lah atau narik Grab gitu kan ya, supaya bisa survive gitu kan ya. Nah kayak gini-gini nih kadang-kadang tidak tercatat sebagai pengangguran gitu. Padahal mereka udah keluar dari labor market gitu kan ya. Nah pada kenyataannya sebetulnya kalau mau ngomong real gitu kan ya, tingkat pengangguran kita seharusnya jauh lebih tinggi dari apa yang tercatat di BPS. Gini Prof, nih gue mau ngasih judul, semoga tajir. Apa yang harus dilakukan? Jadi semoga tajir ini harus dilakukan nih. Nah apa tuh kira-kira? Gini, di mana-mana orang menjadi tajir kalau paham investasi ya. Di mana-mana ya. Oke. Bahkan kita ketinggalan loh dibandingkan sama Manila. Nah di Manila itu sopir taksi udah investasi saham. Oh nggak apa-apa ya Prof? Kalau sopir taksi investasi nggak apa-apa, karena kan bisa dengar. Kan gini nih. Wah nih investasi saham-saham nih cuma buat golongan orang-orang berduit nih, manajer ke atas gitu. Nah, sekarang istilahnya dengan teknologi teknologi IT ya, terus ada aplikasi itu basically dengan modal 10.000 aja orang udah bisa beli reksadana loh sekarang. Daripada main pinjol ya, main judi online ya. Judi online. Mendingan main reksadana ya. Ya kan kemarin banyak teman-teman saya kasih tips ya beli saham ini kan udah cuan kan. Iya cuan. Dapat gua cuan nih. Oke bisa beli baju baru. Kagak kaos lagi. Iya memang kita ketinggalan ya. Kalau mau tajir kuncinya satu harus paham investasi ya kan, karena kembali lagi kalau nabung juga kan nggak ada bunganya ya, cuma 2% paling ya kalau kita pakai kita taruh uang kita di bank ya, bukan deposito sih artinya ya itu kayak semacam nggak nyampe 2% lah ya kita taruh di bank gitu kan. Nah kalau bisa investasi di saham ya kadang-kadang kalau memang kita tahu saham yang bagus itu bisa puluhan bahkan ratusan persen. Apa yang aneh dari IHSG kita nih Prof? Kan tadi kita sempat bahas lah ya pas offline tuh. Kok ini saham-saham yang dimiliki para pesohor-pesohor petajir-tajir Indonesia nih tinggi semua nih, Prayogo. Ya karena floatingnya kecil bos. Aburjal Bakri. Floatingnya kecil ya, kayak saham-saham Prayogo tuh saya kira floatingnya di bawah 10%. Jadi yang ada di publik tuh less than 10%. Maka gampang sekali diangkatnya karena kan nggak banyak ya. Jadi maksudnya tuh sahamnya dia lagi gitu. Ya. Bisa juga ya istilahnya ada market drivernya ya. Itu kan kalau kayak saham Bakri dari dulu sih setahu saya ada drivernya gitu kan. Sekarang saya nggak tahu sih, kayaknya ada driver. Saya nggak tahu ada corporate issues apa Dewa misalnya gitu kan ya, bumi naik ke atas langit sana ya. Saya nggak tahu ada corporate issues apa. Jangan-jangan rumor gitu kan. Tapi dari dulu banyak ada saham-saham tertentu yang dianggap ada bandarnya katanya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa asal Anda tahu kapan Anda masuk dan kapan Anda keluar kan gitu ya. Ya kan ya, tapi kalau Anda nggak tahu kapan Anda masuk dan kapan Anda keluar, akhirnya you keep buying lalu bruk gitu kan, rugi lah gitu kan ya. Dan untuk main saham-saham seperti ini sebaiknya jangan terlalu gede. Ini balik lagi ke contoh yang di Manila tadi, kelas supir taksi, ya middle low income lah. Apa yang mesti mereka lihat dari sebelum mereka beli saham, karena masih baru nih kan? Jangan-jangan baru mau download aplikasinya, punya uang 500.000 sejuta. Memang kecil, tapi kan mau mulai kita kecil dulu nggak apa-apa. Tapi apa yang harus dilihat tuh? Gini, biasanya untuk pemain-pemain kecil begini, seperti saya bilang supir-supir taksi gitu ya, mereka tanya brokernya. The broker. Brokernya lah, kan brokernya juga ngasih rilis ya saham ini rekomendasi gitu kan, buy atau sell. Kalau mereka nggak punya broker gimana? Iya kan sekarang walaupun sekarang aplikasi itu biasanya ada kilasannya bos, iya kan ya. Jadi mereka lihat di situ, ya saham ini naik nih, rupanya ceritanya seperti ini gitu ya. Nah tapi at least begini, walaupun Anda tidak terlalu paham dengan memulai, ya kan berinvestasi kecil-kecilan, Anda learning by doing gitu ya. Ya kan, punya Anda rugi anggap aja ke sekolah gitu kan, supaya lebih hati-hati lagi, supaya mau belajar lebih jauh lagi. Iya, itu gue banget tuh. Ke sekolah begini. Oke Prof, ini satu lagi nih karena kita cukup lama juga bicara. Buat middle low, sebetulnya kan investasi yang biasa mereka lakukan itu beli perhiasan. Iya. Itu gitu. Bagus. Nggak apa-apa kan, nggak usah diganti kan? Nggak apa-apa. Kayak udah zaman dulu kan ada, ada yang bilang begini, lu jangan beli perhiasan, lu beli logam mulia aja, tapi kan logam mulia mahal. Iya sama sih sebetulnya gini ya. Intinya kan selama underlyingnya itu gold ya, perhiasan ya, bukan yang lain ya, precious metal lah ya. Nah biasanya kan dari zaman dulu tuh, emak-emak zaman kita tuh ya, emak kita kan memang kalau punya duit, mereka ke toko emas. Yang kan di sini duitnya di dalam toko emas, belum gitu
gitu kan ya. Nah itu bagus sebetulnya. Mereka tuh istilahnya begini, in case mereka nggak punya duit, mereka bisa jual lagi dengan harga yang tidak jatuh. Kan gitu ya, malah bisa untung ya kan. Nah sekarang bayangin loh, orang nggak pernah berpikir ya zaman yang 10 tahun yang lalu emak-emak tuh beli emas masih di bawah 1 juta. Sekarang udah 2 juta lebih bos. Itu udah double berkali-kali, hampir 3 juta loh. Punya tuh yang lain yang gue beli 300.000 segram tuh. Iya benar. Nah itu bagus itu mama. Nah itu habit orang Indonesia, orang India sama orang Cina. Indonesia, India sama Cina. Beli senang, perhiasan. iya senang. Emaknya tuh kalau punya duit beli perhiasan. Walaupun emas merah tuh nggak apa-apa, Prof. Kalau yang bisa 70% itu enggak, kalau bisa sih yang 23 24 karat. Oh, 23 24 kecil-kecil enggak apa-apa, cuma lu beli deh iya, gitu. Dan itu memang enggak usah disuruh. Mereka tuh kayak ada semacam memang udah habit ya. Jadi wah ada uang lebih nih dari suami ya kan. Udahlah beli anting-anting 1 gram 2 gram gitu kan ya. Nah, itu selain dipakai mereka seneng gitu kan. Biasanya kan kalau pakai emas tuh seneng ya ke rumah tetangga gitu kan. Enggak punya emas lagi. Tapi itu sebetulnya saving juga gitu. Oke, tadi satu emas, yang kedua, Bro. Ya yang kedua investasi middle loan nih, orang middle loan nih. Kalau middle susah, nggak banyak optionnya ya. Selain emas apalagi kalau saham mungkin tadi coba mulai saham. Bisa main saham ya kan, main saham juga kayaknya sih kalau reksadana bisa ya. Kalau saham tuh kayaknya kan sekarang satu lot ini 100 lembar bos. Iya, ya kan. Nah bayangin kalau beli misalnya saham Indofood sekarang harganya 7.200, 100 lembar udah berapa tuh satu lot aja. Iya kan, udah 700 berapa tuh? 1.000 lembar udah 7 juta. 7.200. Iya 7.200 satu lot ya kan, 100 lembar udah 720.000 kan ya, kayak gitu-gitu. Karena memang mereka nggak itunya apa redenominasinya tinggi sekali satu lembar. Ada juga sama yang gocap gitu kan ya. Tapi kalau reksadana tuh lu masuk 10.000 20.000 masih itu ditampung bisa ditampung. Belajar aja dengan reksadana kan ya. Memulai ya banyak kok, ada aplikasinya juga kayak tanam duit misalnya, itu kan reksadana ya kan ya. Terus ada apa lagi sih Baresta apalah lupa gitu kan. Nah itu bisa dengan 10.000 sampai 50.000 tuh bisa. Ya kan? Nah untuk mereka yang kayak begini, daripada naruh duit di bank ya, dan kalau memang ada duit lebih mendingan coba beliin reksadana. Ada satu investasi baru katanya di Prof, saya baru dengar semalam dari teman saya, itu tas branded katanya itu juga investasi bagus tuh, Prof. Yang gua nggak tahu tuh, maksudnya gua nanya dengan gua nggak tahu juga apa lo expertnya di situ juga. Ya itu kan sosialite ya. Sosialite bukan kita. Sosialite ya. Nah mendingan gini, kalau daripada tas branded begitu ya, mungkin selama sosialite itu memang penuh gengsi ya, dan mereka punya income keep rising. Sosialite kan bisa aja income-nya atau drop ya kan, karena ekonomi tidak menentu. Tapi kalau memang income-nya bisnisnya keep rising, bisa jadi tas branded itu memang salah satu investasi ya kan. Karena apa? Dicetaknya kan jarang. Tas branded kan nggak masuk kayak di Tanah Abang gitu jutaan gitu Cuman 1 piece 2 piece gitu kan ya. Wah orang kan gue punya barang yang langka nih ya kan. Ya Louis Vuitton cuma nyetak 1 gitu kan. Sama kayak lukisan, bos. Lukisan kan nggak ada replikasinya. Setiap lukis kan cuma ngelukis 1, Rembrandt dengan nakbahnya 1 ya kan, Van Gogh misalnya itu kan sampai puluhan juta dolar. Kadang-kadang kita nggak aneh itu, anjir nih lukisan kayak begini cepak-cepak kayak boba 100 juta dolar gitu kan. Kalau yang jual Pak SBY mah laku tuh. Itu kan lukis juga tuh. Kalau lukis juga ya bisa, karena Pak SBY kan ada nama ya. Iya ada nama, dia punya wah ini lukisan SBY gitu. Ya udah Prof, nih di ujung-ujung coba dipromosi nanti acara 20 dan 21 Desember nih. Yang saya akan saya akan ajarkan ya kan, di dalam workshop itu tidak ada teori-teorian, peserta harus bawa laptop sebab kita bekerja dengan real data dan Excel. Saya ajarin bagaimana dari 0 sampai kilometer 100 dengan pelan-pelan saya guiding dan ikut berpikir dengan saya ya, sehingga Anda paham bagaimana memvaluasi satu saham berdasarkan metode-metode yang saya berikan. Nah kemarin sangat berhasil, semua peserta juga testimoninya sangat bagus, bahkan ada yang mau ikut lagi ya. Itu suatu bukti bahwa apa yang saya ajarkan itu memang bisa digunakan, berguna. Oh itu penting. Jadi kita sekolah 4 tahun pun belum tentu bisa melakukan itu ya. Misalnya mengambil manajemen keuangan, saya juga kan dosen di mana-mana Enggak, karena tidak diajarkan di kampus. Nah yang saya kasih itu sebetulnya adalah hal-hal yang praktis. Saya sebagai analis ya di pasar modal ya, juga dari CFA saya ambil juga ya, dari New York Institute of Finance juga masuk, tapi tidak textbook dari kampus. Jadi sangat berguna. Oke, teman-teman, nanti kita ketemu di 20 dan 21 Desember bersama Prof. Ferry Latuwihin. Investasi yang baik itu ya
mulai ya. Ya harus paham. Mulai dan paham ya. Iya, paham, maksudnya belajar. jangan cuma gue mau investasi cuma nggak mulai gimana caranya dapat duitnya. Bisa. Harus mulain walaupun dengan modal yang kecil tapi at least ada forumnya kita belajar. Iya. Kalau kita nggak invest ya kemana kita mau belajar? Saya punya teman dekat namanya Ardi, Prof. Iya. Dia investasinya itu di wajah. Jadi dia ada duit dikit terus promak wajah ya. Coba lihat Ardi cuma gimana? Gitu ya. Investasi wajah. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang kemarin tidak sempat mengikuti workshop saya, Business Analysis and Company Valuation, saya akan mengadakan lagi pada tanggal 20-21 Desember di tempat yang sama di LPPI Kemang, 2 hari full. Dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, ya termasuk makan siang juga di situ, ya kan kopi pagi, kopi sore semua udah included di situ. Tapi intinya adalah dalam workshop itu sangat praktis workshop saya. Anda harus membawa laptop ya, karena kita bekerja dengan Excel dan real data. Kalau Anda seorang investor, Anda bisa valuasi saham yang Anda pegang di tempat. Ya, saya akan ajarkan bagaimana caranya menilai harga saham, apakah harganya wajar, kemahalan, atau kemurahan. Jadi semua sifatnya praktis, tidak ada teori-teorian seperti di kampus. Bagi yang tertarik mengikuti workshop saya ini, bisa daftar di link yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kita ngobrol-ngobrol kemarin sama Prof. Ferry Latuhihin. Nah ini pasangannya. Bang Yanwar Rizky. Jadi kenapa gue bilang pasangannya? Karena kalau kayak gue berada di antara mereka, akan lebih menarik gue di sana. Bang Yanwar, terima kasih ya. Ya sama-sama Bang. Ya. Ini mohon maaf nih kita ngobrolin hal-hal yang sebelumnya kan kita lagi berduka nih. Ada bencana di Sumatera ya. Walaupun kata kepala BNPB kondisi yang mencekam hanya di medsos, itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Tapi kalau menurut gua itu mencekam dan harus dibesar-besarkan. Jadi biasalah. Abraham Lincoln itu kan bilang kalau mau tahu karakter seseorang kasih dia jabatan. Wah ini jabatannya udah mulai ketahuan nih. Jangan kan kepala BNPB kadang-kadang punya jabatan RT. Admin medsos saja udah nge-kick orang sembarangan. Anyway, itu tadi. Tapi kita berduka. Tapi saya mau bicara tentang ekonomi kita 2026 tuh gimana Bang? Karena kan banyak hal yang kita bingung sendiri. Misalnya dari IHSG dulu lah. Kemarin 8.600 Pak Purbaya bersorak. Wah ini kali pertama, Sri Mulyani belum pernah. Tapi rakyat kan kelihatannya nggak terlalu merasakan trickle down effect gitulah kira-kira. Dari situ dulu, terus nanti kita ngobrol kira-kira 2026 nih kita mesti siap-siap apa. Karena kan Prof. Ferry Latuhihin juga bilang dia memprediksi. Ini hati-hati dolar bisa 18.000. Terus kemudian dia prediksi hati-hati Q3 pertumbuhan bisa 0%. Nah kalau Bang Yanwar gimana kelihatannya? Jadi gini Bang Insat ya, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara IHSG, IHSG itu dia ke dalam titik. Jadi volatilitas itu naik. Okay. Jadi misalnya saja waktu Purbaya jadi Menteri Keuangan, ya IHSG jatuh ke bawah, ya kemudian dia bilang nanti akan naik sendiri. Nah jadi pendekatan yang dilakukan Purbaya sebetulnya sangat teknikal. Oh, jadi gini Bang Insat, gampangnya tuh gitu. Kalau gua ya dapat duit itu dari ngegoreng portofolio, maka gua membutuhkan portofolio itu naik turun. Oh, nggak bisa naik terus atau nggak bisa turun terus? Karena itu bagian dari gua cetak duit. Jadi ada dua nih. Ada yang disebut dengan dividend yield. Kalau dividend yield itu gua pegang saham. Gua mengutamakan bahwa si sektor usaha dari saham yang gua pegang itu akan menghasilkan laba. Sehingga gua yang namanya investor yang nyari dividend yield. Ya, jadi artinya dividennya terus membesar. Ya. Ini yang orang sebut dengan investor fundamental. Tapi dalam posisi ini orang bilang kalau investasi di portofolio udah lebih besar yang dividend yield, maka itu yang disebut dengan posisi long. Jadi misalnya Mas Hensat nih beli saham, misalnya saham BCA.
Mas Hensat posisinya long. Oke. Gitu ya, karena Mas Hensat memang pegang. Terus nggak dijual-jual lagi. Nggak dijual-jual lagi. Mas Hensat yakin dividen yieldnya akan naik. Oke. Apapun yang terjadi dengan naik turun. Bodo amat. Oke. Nah, tapi ada kalanya posisi Mas Hensat itu jadi short. Oke. Kalau kenapa Mas Hensat posisinya jadi short? Melihatnya turun terus nih. Karena dividennya juga tidak memberikan harapan. Ini yang dibilang sama Prof. Ferry, ekonomi memburuk, daya beli turun, segala macam. Berarti kan sebetulnya dari sudut pandang fundamental, pendapatan turun dan sebagainya, dividen yield tidak bisa diharapin. Ya, maka akan muncul sisi teknikalnya, posisinya short. Kalau posisinya short, jadi trading. Nah, sekarang di mana kita ngelihat di 2025 dan 2026? Ya, 2025 ya, Bang Hensat ya, di Maret. Ya, Maret 2025 banyak lembaga rating, terutama MSCI lah, MSCI Morgan Stanley Index ya, yang untuk indeks, dia mengatakan Indonesia posisinya short. Oh, gitu. Nggak bisa berharap lama berarti ini. Ya, jadi dia melakukan rebalancing. Jadi kalau di bursa ini ada yang disebut dengan bandarnya lah. Bandar ini hedge fund. Ya, hedge fund ini biasanya dia akan punya posisi portofolionya, posisinya long, posisinya short, gitu loh. Nah, kalau dia posisi long, maka dia kemungkinan besar si saham itu stabil lah, naik, tapi karena dukungan fundamental. Tapi ada kalanya dia bilang posisinya short. Nah, di Maret yang pertama kali ngomong tuh bukan MSCI, yang pertama kali ngomong tuh JP Morgan. JP Morgan bilang sekitar di Februari Indonesia ini mengalami tekanan fiskal, gitu ya, tekanan fiskal karena penerimaan negaranya turun, pajak, cukai dan sebagainya. Jadi ada pelemahan ekonomi. Di saat yang sama Indonesia ini mengalami peningkatan hutang jatuh tempo, Bang. Gitu loh. Jadi artinya kalau dilihat di sisi fiskal pemerintah, di sisi pendapatan penerimaannya turun, di sisi belanjanya naik. Karena ingat, hutang jatuh tempo dan bunga hutang itu belanja rutin, sama dengan bayar gaji pegawai. Nah, kalau misalnya hutang jatuh temponya meningkat, maka belanja rutin dari sisi hutang naik. Gitu loh. Nah, dalam posisi defisit kayak gini, nah kemudian MSCI bilang dia merebalancing posisi portofolio di Indonesia. Posisinya jadi short. Nah, itu indeks pada waktu itu terkoreksi tuh. Rupiah juga terkoreksi. Ditambah lagi terkonfirmasi nih persepsi yang digiring sama hedge fund ini. Kenapa? APBN kita di Maret telat keluarnya. Gitu ya. Jadi artinya dalam posisi wah, panik nih. Nah, orang terus ngomong gitu. Ini ada dua pendekatan nih. Oh, kalau kayak gitu kita bakal menuju ke titik bottom. Jadi bottom tuh krisis nih. Jadi diembat terus nih. Kayak dulu kita 98. Diembat aja terus gitu. Rupiahnya diembat terus gitu. Nah, kita ngelihatnya kalau kayak gitu berarti terus-terusan nih. Nah, itu tadi yang pertanyaan Bang Hensat, di mana sebetulnya untungnya? Untungnya sebenarnya di nilai tukar. Jadi gini Bang Hensat, pasar kita itu sebetulnya pasar yang belum terlalu efisien. Gitu ya. Jadi artinya tuh ya emang bandar yang kendaliin. Nah, jadi kalau misalnya saya goreng saham ke bawah, saya juga yang goreng ke atas. Nah, terus saya dapat duitnya dari mana? Kalau posisinya lokal, jadi misalnya kayak nih lokal nih, nah udah deh saham goreng dulu ke bawah deh, berikannya goreng lagi ke atas. Saya harus kena biaya di sini, keuntungan berapa? Dapatnya di rupiah. Tapi kalau Bang Hensat posisinya asing, ketika misalnya di bawah sini, ambil nih saham. Dengan posisi saham ini ambil rupiah, US dollar. Kemudian harga naik. Pas di atas, saya jual. Harga dolarnya juga lagi tinggi-tingginya, harga saham lagi tinggi-tingginya. Maka yang tadinya gue ambil saham misalnya 1 lot, harganya 1.000 dengan kursnya 16.200, gue jual di atas dalam posisi harganya udah 1.200, kemudian si kursnya udah 16.400. Oh, double. Jadi kalaupun bahwa yang ngambil 16.100
order saya sendiri, di 16.400 juga saya sendiri dapat untungnya dari selisih nilai tukar. Siapa lawannya? Lawannya Bank Indonesia, karena Bank Indonesia melakukan intervensi kalau harga nilai tukarnya turun. Mengatur moneter lah ya. Nah, jadi artinya kalau buat bandar gedenya ini yang disebut ngegoreng tuh kayak gini. Ini kalau orang ngomong nge-short. Nah, ini nge-short ini. Jadi dia muterin barangnya sendiri aja. Itu loh, muterin barang sendiri, kemudian dia dapat keuntungannya dari selisih nilai tukar. Makanya kalau kita kaitkan kenapa ada keresahan ya dari Presiden Prabowo, bukan hanya Presiden Prabowo, Jokowi juga dulu begitu ya, Presiden Jokowi, tentang orang-orang kita yang menyimpan uangnya di luar negeri. Yang 11.000 triliun. 11.000 lah atau apalah. Nah, ini tuh sebetulnya technicality itu bank custodian tadi. Jadi kalau Bank Hensat sekarang bank custodiannya di luar negeri, Bank Hensat masuk ke pasar Indonesia dianggap investor asing, meskipun Bank Hensat orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, gitu loh. Gitu kalau misalnya Bank Hensat orang Indonesia, tapi Bank Hensat di sini, jadi akhirnya selisih nilai tukar itu bisa didapatkan. Nah, terus kita lihat nih, ini kita mau sampai ke krisis nggak? Kita lihat terus nggak dihajar ke bottom. Nah, kalau dia tidak hajar ke bawah, si indeksnya naik lagi. Jadi setelah turun, naik lagi nih. Berarti belum sampai ke bottom. Masih seneng ngegoreng duit. Oh, berarti kalau kemarin 8.600, sekarang 8.400 ini lagi gorengan ya? Iya, tapi kalau misalnya seperti yang Prof. Ferry bilang lah, misalnya hati-hati IHSG sampai ke 5.000, kan belum kejadian. Itu loh. Kalau itu benar-benar diembat nih, sampai ke 5.000 dan rupiahnya langsung diembat, langsung ke 18.000 nggak ada berhentinya. Berarti itu memang menuju tanda-tanda kita mau kayak 98, dihajar, dibuat crash. Tapi kalau misalnya dia udah turun kayak gini, terus naik, terus kemudian dia berhenti, dia naikin lagi, ya intinya dia masih money printing. Oh, misalnya ya, gue ambil contoh nih, ya, si MSCI, ya selalu main isu kan, karena gini, di saham ini, kalau saham itu turun terlalu banyak Bang Hensat, gak ada informasi yang mendukung, disuspensi oleh bursa. Ada beberapa tuh memang yang sudah. Makanya dulu kalau kita sempat kena auto halting kan. Bahkan ada beberapa yang naiknya kelewatan. Ya auto rejection dan sebagainya. Nah itu kalau auto rejection kan per saham. Tapi ada yang disebut dengan IHSG nih, yang gedenya nih. Jadi misalnya IHSG jatuh nih, jatuh, dia kena auto halting. Halt kemarin seperti yang Dasko Data. Nah Dasko Data halting ya. Halting. Kalau sepanjang ada informasi yang mendukung bahwa IHSG itu harus turun, harus dibuka lagi, Pak. Oke. Gitu loh. Jadi halting itu namanya circuit breakers. Dia hanya melihat bahwa yang namanya indeks turun jauh-jauh si circuit breakers. Kalau turun normal ya udah dibenerin lagi ya biarin gitu. Kita ngomongin halting yang Dasko datang itu halting karena circuit breakers. Naik. Bursa harus buka lagi karena ada informasi mendukung. Apa informasi mendukungnya? Salah satunya MSCI bilang bahwa memang Indonesia tekanan fiskal. ABN kita segala macam ini. Buka lagi. Turun lagi. Nah, kalau dia tidak ada informasi, maka circuit breakers itu dihentikan. Gitu loh, dihentikan karena tidak ada informasi mendukung. Masuknya jadi spekulasi berlebihan, jadi transaksi pidana dan sebagainya. Nah, simpelnya ya, artinya kalau mau ngegoreng saham harus jadi bandar isu. Harus menguasai saham beredarnya. Jadi isunya misalnya, wah ini Indonesia dalam posisi gini, tapi dia juga pegang banyak nih. Jadi bermain dengan persepsi, dia goreng lah di sininya. Nah, itu satu ya. Nah terus kemudian di Juni muncul lagi isunya. Di September di samping isu tentang pergantian Sri Mulyani ke Purbaya, MSCI juga mengeluarkan isu tentang free float. Jadi dia bilang jumlah saham beredar itu di Indonesia ini nggak sehat, di tangan bandar lah. Dan menurut gua gitu agak anehnya, MSCI itu juga masukin sahamnya punyanya Prayogo ke dalam indeks MSCI dia. Jadi indeks yang dianggap sama dia saham-saham, ya kan ada BCA, ada segala macam nih. Nah, yang dia komplit itu sebetulnya barangnya sahamnya Prayogo itu. Yang kalau Bang Hensat baca tuh mendadak jadi media memberitakan Prayogo Pangustu mendadak
hilang uang 125 triliun. Besoknya ini lagi. Itu kan persoalan free float kan. Nah, menurut si MSCI, free float ini dia akan koreksi dalam indeksnya. Karena sentimen lagi turun. Ya kan? Turun sekarang naik lagi. Nah, jadi intinya Bang Hensat ya. Intinya kalau sekarang kita punya usaha nih. Yang ada rugi. Kan kita mesti tetap hidup, Bang. Iya benar. Untuk cash flow. Ya goreng aja saham sendiri. Ampun. Gitu loh. Jadi artinya yang tengah terjadi itu. Nah sekarang dari sisi teknikal itu, gue ingin proporsional nih dalam mengkritik Purbaya nih. Kalau Purbaya bilang bahwa IHSG naik itu, ayo naik terus gitu. Dia harus ingat balance of payment kita negatif. Sektor real kita, kalau kita lihat nih, kredit perbankan ke wholesale dan ke sektor retail turun. Berarti daya beli lagi masalah. NPL kartu kredit sebagai ukuran konsumsi naik. Bahaya itu. Nah, gitu loh, NPL kartu kredit naik. NPL KPR berpendapatan rendah naik. Karena orang udah yang kena PHK dan segala macam mulai macet nih. Artinya sebetulnya kenaikan IHSG ini tidak didukung oleh fundamental dividend yield-nya. Apa kita harus bangga? Enggak. Karena itu nanti akan jadi biaya moneter. Karena harus disuntik. Iya, BI akan tambah banyak intervensi. Nah, akhirnya Bang Hensat ya, kalau kita bilang ya, orang kaya, kalaupun juga dia lagi nggak usahanya masalah, dia goreng aja sahamnya sendiri. Orang miskin, gitu ya, yang nggak punya, yang mengandalkan ya ojol deh misalnya. Semakin banyak ojol berebutan, karena makin banyak orang di PHK di sektor formal masuk ke ojol. Kuenya nggak nambah, orang yang ngerebutin ordernya tambah banyak, dia turun kan? Ya kan? Tapi untuk saham GoTo-nya nggak ada kaitan sama ini. Iya. Dihembuskanlah isu mau merger, isu mau apa, digoreng sahamnya. Apakah orang yang di sektor ininya sejahtera? Enggak, justru lagi susah-susahnya. Tapi kalau buat yang ini, wah kan orang ngeliat, waduh, kalau misalnya nanti Danantara masuk ke Grab, wah harganya ke berapa? Oh gue beli dulu deh. Jadi saham ini ada dua hal gitu, mengandalkan dividend yield atau mengandalkan teknikalnya, gorengannya. Nggak, ini khusus GoTo nih, karena kan kita di grup itu kan. Tiba-tiba gue inget seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu lah. Tiba-tiba di akhir minggu tuh turun sampai 58. Enggak di pertengahan minggu lah. Tiba-tiba akhir minggu dia naik ke 65, cung. Sekarang turun lagi gitu. Jadi agak aneh emang. Nah ini sampai ngantuk nih dia nih. Karena IHSG-nya tinggi kan. Ya rakyat kecilnya nih apa sih ini sebetulnya nih kan. Sampai ngantuk-ngantuk karena kerja terlalu keras nih. Nggak ada kaitannya sama IHSG. Jadi ya Bang, kalau gue sekarang tukang yang cetak duit dari portofolio, gue pasti akan cari saham yang isunya banyak. Kalau nggak ada isunya ngapain gue pegang? Prayogo, GoTo tuh isunya banyak. Isunya tuh bisa mengatakan bahwa besok mau begini, naik. Udah gitu tahu-tahu dibilang, ada penegakan hukum dari Kejagung, turun. Gue seneng kayak gitu karena gue dalam setiap momentum itu gue akan money printing. Oh, gitu. Nah, gitu loh. Jadi artinya kalau saham gak ada isu misalnya ya, saham tuh bagus banget lah. Telkom lah misalnya. Ya Telkom ada kaitan sama BUMN, tapi misalnya ada beberapa saham, misalnya orang selalu bilang PR-nya price earning ratio-nya saham ini kemurahan gitu. Tapi likuiditasnya tuh rendah. Ya itu saham berarti nggak punya isu. Dan nggak seru. Nggak seru, dan kemudian nggak ada yang pegang, nggak ada yang gorengin. Tapi kalau sekarang ada yang gorengin, ada isunya, itu saham seru. Ingat nggak case-nya Jago dari 2.000, 3.000 naik ke 15.000, sekarang 2.000 lagi. Nah itu jadi intinya. Nah sekarang dari sisi yang kayak gitu, kita ngomong yang agak sistematis gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini Bang? Ya. Gue ingin ngambil yang tadi kita omongin dalam situasi berduka ini. Kira-kira minggu lalu gitu ya. Jadi gue baca Belanda mengirimkan surat dari Belanda nih, ke warga negara yang tinggal di sana. Mengirimkan surat SOP kalau mendadak ada perang,
kalau mendadak ada bencana ke semua warganya. Ya, kenapa ini terjadi? Ya Bang ya. Ini ada yang mau pamer minum kopi nih, nyeruput. Kencang banget nyeruput. Sampai kita kedengeran Bang ya. Nah, kenapa nih? Gitu ya. Jadi Bang, dunia ini ya selalu dilanda bencana. Dia akan mengkoreksi. Dilanda perang, dia akan mengkoreksi. Jadi ada yang disebut oleh geopolitik, ada yang disebut dengan takdir lah gitu, kurang lebih kan gitu ya. Nah, kita lihat nih. Tahun 1838 Amerika Serikat tuh gagal bayar surat utangnya. Pernah dia. Krisis ya. Krisis. Tapi Bang, kalau kita telah ya, ini kalau kita lihat pada waktu itu gunung meletusnya itu kan di sini. Tapi dia udah tahu. Enggak, meletus dulu nih. Meletus nih gunung. Iya, ya. Di NTB deh. Iya deh, aduh, gue jadi lupa nama gunungnya, ya kan? Rinjani apa ya? Bukan. Krakatau. Bukan juga. Bukan. Aduh, tepatnya daerahnya si Fahri Hamzah itu loh. Iya di NTB, di NTB. Nah, pokoknya tuh gunung, gue lupa lagi lah, kita cari ya. Tuh meletus nih. Cari dong. Nah, cari dia yang tahu. Terus meletus itu abunya sampai ke Sungai Bangai. Bangai di India. Itu jadi wabah kolera. Itu sama dengan COVID. Sama dengan flu Spanyol. Jadi pernah terjadi dulu 100 tahun sebelum flu Spanyol. Dampak dari meletusnya gunung berapi. Dan ini yang merubah Eropa tanpa matahari. Ya kan? Jadi karena abunya itu. Nah, situasi kayak gini ngerembet ke krisis pangan, ngerembet ke gagal bayar surat utang di pemerintah Amerika Serikat. Ujungnya merembet ke Perang Dunia ke-1. Oh, apa Bol? Gunung Tambora. Nah, Tambora ya, ada Tambora itu. Nah, meletus, perubahan di situ, Perang Dunia ke-1. Nah, setelah Perang Dunia ke-1 selesai 1918. Ya. 1918 flu Spanyol nih. 1920. Ya. Krisis pangan lagi. 1929 crash kan bursa New York. Nah, crash bursa New York, Amerika berpotensi gagal bayar lagi surat utangnya. Surat utang pemerintahnya. Franklin Roosevelt menang pemilu. Ya. Franklin Roosevelt di 1934 dia merevaluasi harga emas, Bang. Wah. Jadi harga emas berapa per ons US dollar dia dinaikin, pakai undang-undang dinaikin. Jadi kalau kita ingat dulu ada senderingnya Menteri Keuangan Safrudin tahun 1956. Kalau itu kan potong duit. Kalau ini harga emas justru direvaluasi pakai undang-undang tahun 1934. Apa maknanya? Amerika Serikat mencegah gagal bayar surat utang yang pernah dialami. Jadi secara geopolitik dia mempertahankan dominasinya dengan dia ngakalin emas. Kenapa emas? Jadi yang menarik tuh gini Bang. Kalau kita lihat, jadi gue ada ngelihat film dokumenter ya soal Hitler ya, termasuk dia genocide terhadap Yahudi itu. Itu tuh menarik loh. Jadi di salah satu dokumenter yang gue lihat, dia dalam sidang kabinetnya dia mengatakan gitu, semua agama yang datangnya dari atas kayak Wahyu, kitab suci, semua mengatakan Yahudi. Makanya itu yang jadi ide dia. Berarti kalau kita mau game changer, habisin aja Yahudinya gitu loh. Ini Hitler ini. Nah, yang menarik lagi, semua kitab suci dari Taurat, ya, Injil sampai Quran itu mengatakan emas, Bang, sebagai ukuran kesejahteraan, dan juga ukuran yang kemudian yang namanya uang dinar dirham kan. Orang kan sekarang kalau ngomong kan dinar itu Tuski Utsmaniyah dulu kan. Jadi seolah-olah itu merepresentasikan ekonomi Islam. Tapi dinar sendiri kalau kita baca ya, sebetulnya ini kan diterima oleh Nabi Muhammad, oleh Rasul, karena uang ini pernah dipakai oleh kerajaan Romawi. Jadi artinya uang dicetak underlyingnya 1:1 sama emas itu memang kitab suci nih Bang.
Gitu loh Bang. Jadi artinya kitab suci nih gitu. Nah, jadi karena underlyingnya seperti ini, kalau kita bicara bank sentral, kan orang bilang nih, uang kita Bang Hensat pegang 100.000. Itu BI utang sama kita pegang 100.000. Kan konsepnya gitu. Nah, kalau kita lihat di neracanya, money circulation, uang beredar itu kan di sisi pasifanya bank sentral nih. Di sisi aktifanya itu emas. Gitu loh Bang. Nah, tapi di sisi ini tuh kan ada juga surat utang pemerintah yang diambil sama bank sentral. Jadi kurang lebih gini Bang, kalau dulu duit 100, saya menerbitin cetak duit 100, emasnya juga 100. Tapi dalam perjalanan ada pemerintah juga terbitin duit. Saya ada yang disebut dengan cetak duit pakai nyetak surat utang. Ini yang kemudian jadi kapitalisme ini. Semua negara hidupnya di surat utang kan gitu loh. Nah, Amerika Serikat gagal bayar tahun 1834. Kemudian kemungkinan akan terjadi gagal bayar. Dinaikin emasnya. Jadi sama aja dengan gini Bang Hensat. Bang Hensat sekarang ngomong. Ngerti gue. Ya, Bang Hensat ngomong nih. Oh, gue nggak akan gagal surat utangnya. Kenapa? Nanti diambil lagi oleh bank sentral. Orang kan ngomong. Mana bisa bank sentralnya beli, orang bank sentralnya juga sekarang dalam posisi gak ada modal kan kalau di sini kan ada modal kan, ya dia buat aja asetnya naik, si emasnya direvaluasi pakai undang-undang tahun 1934. Tapi yang bisa cuma Amerika. Indonesia nggak bisa kan? Ya, Amerika yang disebut dengan ruling currency. Akibat tindakan ini sampai akhirnya menang perang, ya akhirnya Bretton Woods Agreement ini. Dan kenapa US dollar jadi ruling currency? Karena dia pegang emas banyak Bang. Akhirnya IMF dan Bank Dunia. Kita nyumbang lah gitu dari Freeport. Itu ya. Freeport. Nah, dari sisi emasnya. Sekarang Bang, apa yang terjadi? Oke. Yang terjadi di tahun 2022. Jadi COVID tahun 2020. 2022 kesannya sudah akan ada pemulihan. Ya. Tapi di 2022 itu sebetulnya terjadi rebalancing portofolio Bang. Oke. Ya. Di mana? Di hedge fund bandar-bandar ini. Oke. Jadi hedge fund itu merebalancing portofolionya nambah emas. Ya. Jadi kalau orang bilang bahwa The Fed itu lembaga swasta, The Fed itu isinya Yahudi New Yorkers. Yahudi ini juga hedge fund gitu ya, gitulah ya teori konspirasinya. Tapi ini datanya ada. Jadi kalau kita mau liatin datanya, gue ada datanya, gitu ya, bahwa tahun 2022 hedge fund itu melakukan rebalancing portofolio. Dia tuker nih, yang namanya saham dia kurangin bobotnya dalam portofolio dia. Tapi yang paling besar dia kurangin itu adalah surat utang pemerintah, bukan hanya pemerintah Amerika Serikat, kan banyak negara. Dia kurangin nih Bang Hensat nih dalam portofolionya. Setelah dia kurangin surat utang pemerintah dalam portofolionya, dia tuker sama emas. Nah, harga emas mulai naik pelan-pelan tuh di situ tuh. Nah, Januari 2025 ya, Bank Sentral Negara Berkembang paling gede tuh Polandia. Dia mengakumulasi emas karena dia membaca bahwa Amerika Serikat akan menaikkan lagi harga emas. Kalau dulu pakai undang-undang, sekarang dia dengan mempengaruhi pasar. Nangkep nggak bos? Jadi gini bos. Ngerti gua. Nangkep itu. Nangkep. Makanya. Nah, jadi Bank Sentral Negara Berkembang membaca, wah ini emas akan dinaikin lagi, tapi nggak pakai undang-undang. Pakai pasar. Dibikin jarang itu emas. Dibikin demand side itu naik karena hedge fund melakukan rebalancing sejak 2022 gitu loh Bang Hensat. Sial, gue ikutan ketipu itu. Nah, jadi Januari 2025 harga emas to the moon bener. Tuh sampai sekarang bos, sampai masih sekarang 4 ribuan kan. Dibikin jarang lah gitu. Jadi 2022 bayangin aja nih bos, dari 2022 dia dari 900 per US dollar dari rebalancing. Ketika 2024 itu baru di 2200. Di Januari ditembak ke sampai mau dekat 4000 kan. Iya. Nah, kalau terus ditanya, loh, ini siapa nih yang beli Bank Sentral? Nah, orang kan dalam posisi kayak gitu, bukan lagi soal emak-emak yang beli emas. Nah, Bank Sentral beli. Nah, gimana kita mau lawan negara? Nah, udah 4 ribuan kan gitu kan. Nah, terus dalam posisi yang sama, si Trump mengajukan rancangan undang-undang yang disebut dengan stable coin. Jadi dia bilang,
yang namanya kripto ini ada resiko bubble. Bukan dia yang ngomong, tapi market nih. Ini lagi mampus sekarang pegang kripto nih. Nah, atas nama keresahan orang-orang akan bubble-nya kripto, pemerintahan Trump sama Kongres sama Senat lepas kripto, mengajukanlah yang namanya undang-undang agar kripto ini stabil, namanya stablecoin. Oh oke. Bukan dilepas ya. Sorry. Jadi dia intinya Bang Hensat, waduh gimana nih kalau bubble, gue bisa kehilangan ini nih. Dikeluarkanlah aturan atas nama tata kelola. Kan gayanya Amerika kan selalu begitu kan, atas nama tata kelola yang namanya RUU stablecoin. Dalam RUU stablecoin ini intinya adalah mau Bang Hensat ngeluarin Bitcoin kek, mau Bang Hensat ngeluarin uang digital kek, cetak duit kan, Bang Hensat punya mata uang kan, boleh aja, tapi cara berpikirnya mesti kayak bank sentral. Bahwa ketika Anda punya money circulation di sini berapa banyak, maka Anda di asetnya harus punya underlyingnya. Diaturlah undang-undang stablecoin itu underlyingnya emas dan US Treasury. Gitu loh Bang Hensat, gitu loh. Jadi diaturlah sama dia di undang-undang stablecoin yang disahkan di September kemarin, bahwa mau Bitcoin mau apa, Anda harus punya underlying aset untuk menjamin money circulation Anda. Itu adalah emas dan US Treasury. Apa inti permainannya? Berarti Amerika Serikat yang sekarang utang jatuh temponya akan banyak, akan diborong lagi sama para Bitcoin ini karena atas nama regulasi kan. Warnanya Bitcoin kan ada tertier, ada segala macam. Ethereum segala macam kan. Artinya kan bahwa kegagalan surat utang itu akan diatasi juga oleh marketnya kan. Karena dua kan yang dia bilang kan. Nah ini sekarang lagi turun gitu. Ya turun karena kan dia turun. Nah kalau itu turunnya gini. Jadi nih ya. Ada yang stres tuh katanya 900 juta hilang ya. Ini ya, itu kondisi makronya nih. Dalam kondisi isu yang beredar di Amerika Serikat, pas diperkirakan ada 3 crash Bang. Oke. Crash pertama soal kripto. Kenapa kripto diduga akan crash? Karena kripto ini erat kaitannya dengan pembiayaan startup perusahaan teknologi. Gitu loh Bang. Ya rata-rata bayarnya pakai kripto. Jadi jadi lahirnya kripto ini sama dengan lahirnya AI. Oke. Gitu loh Bang. Nah, yang jadi isu besar itu Nvidia. Ya. Nvidia ini kalau industri yang namanya AI naik, maka Nvidia ini salesnya akan naik karena dia yang jualan chip. Gitu loh Bang ya. Nah, yang terjadi ini mengecewakan karena ternyata penjualan chipnya tidak sebesar persepsi orang ngegede-gedein AI. Bahasa gampangnya di Amerika Serikat tuh ngomong, oh ini bubble.com lagi kayak dulu tahun 90. Oke. Ngomongin bahwa bisnis internet itu setinggi langit, tapi ternyata pendapatannya nggak setinggi itu. Bubble kan? Yeah. Nah sekarang juga terjadi di saham-saham AI, Artificial Intelligence. Nah The Fed itu mengatakan jangan sampai ini jadi bubble. Gitu loh, jangan sampai ini jadi bubble, sehingga dia bilang portofolio ini ya, jadi nilai aktiva bersih dari hedge fund ini harus ada likuiditas lah, ya kan? Ya, kalau sampai nanti ada bubble, lo harus punya duit, agar untuk mengatasi ketidakbubblean itu. Ini kan akhirnya dia mulai lepasin dong Bitcoinnya karena dia di sininya ada kecenderungan akan terjadi bubble. Makanya di Amerika sekarang orang ngomong kemungkinan saham teknologi AI turun, itu akan bubble. Dampaknya maka akan di cash in uang-uang Bitcoin. Itu Bitcoin turun. Gitu loh Bang. Dijual-jualin. Nah, dijual-jualin itu penyebabnya. Jadi sekarang tuh kalau di Amerika lagi isu besar, apakah pasar akan crash akibat saham teknologi? Kalau saham teknologi crash, maka akan juga crash ke Bitcoin dan sebagainya. Karena ini. Ketiga, crash di pasar surat utang. Gagal bayar. 3 hal ini. Nah, dalam posisi kayak gini, Bang ya, maka yang namanya emas tetap akan dalam posisi long. Tadi kan gue di awal udah ngomong nih.
dia akan posisi long. Jadi pegang aja. Pegang. Nah kalau emasnya posisi long, kan Mas Hensa tetap harus makan, beli burger. Benar. Beras. Ya beras lah, kalau misalnya burger lah ya, kalau kita beras lah. Kalau sekarang gue berpersepsi, emas gue pegang aja. Karena mungkin ini takut ada perang, takut ada bencana, aset turun. Berarti kan tidak pernah gue trading kan? Nggak pernah. Nah, terus hidup gue dari mana? Orang usaha juga nggak dapat dividen, segala macam. Nah, ininya ditahan, ininya digoreng. Siapa itu? Yang portofolio aja digoreng. Emasnya tidak di cash in. Nih ya, ini agak sulit tapi ini gua mencoba mudah-mudahan orang paham. Kan kalau sekarang gua butuh cash. Ya, karena gua misalnya harus ngegaji. Satu-satunya aset yang gua pegang emas. Ya udah, emas gua uangin. Tapi gua pikir kalau emas gua uangin, kalau besok ada perang, bahaya. Nah, fenomena menariknya di mana? Ketika US dollar index turun ke 96, ya, harga emas itu naik tinggi banget. Benar. Ya, yang tadi dipicu segala macam. Ketika US dollar indeksnya menguat lagi ke sekitar 100. Sekarang kan 100 nih. Harusnya ini kalau berdasarkan tren korelasinya, emasnya mulai di cash in. Mestinya. Ininya enggak. Dipegang. Yang menyebabkan akhirnya, nih sorry gue potong. Antam misalnya ngeluarin harga X. Ini karena ini nggak dijual, harganya lebih tinggi dari harga Antam. Nah, bisa ratusan ribu bahkan jutaan itu. Terus pertanyaannya, US dollar indeks 100-nya itu pakai apa? Kalau bukan emas yang dilepas. Salah satunya ya Bitcoin. Oh gitu. Mulai dilepasin. Saham mulai dilepasin. Thank you bro. Ini buat gua masukan baru nih. Si kampret ini berarti membuka. Jadi dia apa tabir kebingungan gua. Dalam portofolionya dia tetap memposisikan emas posisinya long. Yang lain-lain posisinya goreng. Buat Indonesia apa efeknya? Dampaknya. Ini bro, ya. Jadi ini tuh sebetulnya posisi itu stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagnan. Tapi inflasi. Anjir, gitu loh. Anda jangan pura-pura nggak dengar. Ini bahasa baru. Stagflasi, lu denger ini stagnan tapi inflasi. Dua-duanya kita nggak ngerti. Nih ya. Kan kalau inflasi, harga naik, pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Jadi sebetulnya inflasi itu di tingkat tertentu dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, kalau inflasi nih, harga nih botol nih, minuman kita nih naik nih. Bang Hensat juga gajinya naik, maka inflasi itu sehat. Oke. Artinya inflasi di sisi harga, Bang Hensat dari sisi pendapatan dapat yang namanya COLA, cost of living adjustment. Nah, biasanya memang kalau tahun baru karyawan-karyawan dapat tuh kenaikan gaji minimal seperti inflasi. Ya, COLA namanya. Nah, sekarang yang namanya COLA untuk orang punya duit dari portofolio main short tadi. Oke. Ya, dia tidak mau investasi dulu nih, karena dunia penuh ketidakpastian, longnya si emas tadi. Maka sebetulnya inflasi tapi stagnan perekonomiannya. Itulah kenapa bank sekarang banjir likuiditas. Iya. Nggak ada yang mau pinjem karena bisnisnya nggak jalan. Karena dia memang rasanya ya udahlah tar dulu deh gitu. Oke, itu tadi teman-teman. 101 part pertama. Jadi hati-hati kalau investasi. Kita masuk nanti ke part 2 tentang 2026 kita mesti apa. Tetap sama Bang Yanwar Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.